Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI LCD Magelang. Kita kembali merenungkan Renungan 79 untuk kita kemudian mengalami pembaruan di dalam Tuhan. Mari kita renungkan 365 yang mengubahkan. Yang hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Roma pasal yang ketiga. Apa yang kita akan pelajari bersama hari ini? Di Roma pasal 3 kita belajar tentang beberapa catatan. Salah satunya adalah keadaan bahwa semua manusia adalah orang berdosa. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita melihat, mengobservasi satu bagian tentang anggota tubuh yang tercatat menjadi bagian juga atau dapat dikatakan sebagai salah satu alat yang membawa orang di dalam dosa atau dalam kejahatan. Waktu Roma ini mencatat keadaan orang berdosa, salah satu bagian tubuh ini ternyata dicatat punya kontribusi, punya sumbangan yang cukup besar. Saya akan bacakan Roma 3 ayat 13 dan 14. Kerongkongan mereka seperti kubur yang menganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan mengobservasi satu bagian ini yang ada dalam tubuh kita dan tercatat sebagai salah satu bagian tubuh yang dapat membawa kita dalam dosa sebagai alat kejahatan, yaitu mulut. Ya, nah mari kita mengobservasi bersama apa yang dicatat di dalam Roma yang dilakukan oleh mulut ini. Ya, yang kita lihat di ayat 13 bagian awal dikatakan dia seperti kubur yang menganga. Wah, ini sesuatu catatan yang penting untuk kita lihat. Apa yang kita bisa belajar kubur yang menganga? Bapak Ibu, kalau pergi ke pekuburan, kita itu melihat beberapa nisan, beberapa tempat-tempat yang kadang-kadang itu indah. Ya, karena diatur dengan baik. Biasanya ada yang diberi bunga, ada yang diberi rumah-rumah, ada yang diberi lampu, ada yang diberi patung-patung. Jadi dari luar kelihatannya itu indah. Tetapi sesungguhnya kalau kita ada di pekuburan, kita tahu seberapapun indahnya bentuk kuburan itu di luar, di dalamnya yang ada adalah orang-orang yang sudah meninggal. Jadi apa yang kita bisa belajar dengan catatan kerongkongan mereka seperti kubur yang menganga. Ternyata waktu perkataan-perkataan itu di luar kelihatannya indah, tetapi ternyata di dalamnya penuh dengan kejahatan. Lidah mereka merayu-rayu. Jadi ternyata waktu mulut itu digunakan untuk membuat tipu daya, mengatakan hal-hal yang tidak benar, itu juga menjadi alat kejahatan yang membawa orang di dalam dosa. Ayat 13 masih mencatat bahwa bibir mereka mengandung bisa. Ya, kita sama tahu bahwa bisa beberapa binatang tertentu itu bisa sangat mematikan. Ternyata perkataan pun itu bisa jadi seperti bisa yang mematikan ketika orang itu mendengar. Waktu orang memperkatakan sesuatu yang sifatnya kutuk yang mematikan, baik kepada diri kita sendiri, misalnya waktu orang berkata bahwa dia pasti tidak akan bisa, bahwa dia tidak akan berhasil, dia sedang mengatakan kutuk yang mematikan bagi diri sendiri. Atau misalnya itu dikatakan kepada orang lain, misalnya dari orang tua berkata kepada anak atau kepada sesama, itu juga bisa mematikan semangat, mematikan sukacita, ya, dan banyak hal yang lainnya. Jadi apa yang kita bisa belajar bahwa Roma 3 ayat 13 dan 14 mencatat bahwa mulut itu punya kekuatan yang merusak. Ya, itu karena termasuk dalam ciri-ciri orang-orang yang berdosa. Tetapi di dalam Roma kita belajar ayat 24, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur karena Roma mencatat tubuh yang penuh dosa ini, termasuk di dalamnya adalah mulut. Ternyata karena kemurahan anugerah Tuhan kita ditebus oleh darah Yesus. Dan yang ditebus oleh darah Yesus itu adalah seluruh hidup kita, termasuk mulut yang tadi tercatat sebagai salah satu yang kita observasi, bahwa
mulut ini punya kekuatan yang merusak. Nah, interpretasinya adalah ketika kita ditebus oleh darah Yesus, itu termasuk seluruh anggota tubuh kita, termasuk di dalamnya mulut kita. Jadi hari ini mari kita melihat bersama, saya ingin menginterpretasi satu bagian saja, yaitu mulut. Roma 6 ayat 13 berkata demikian. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita belajar, ya dulu ketika kita dalam dosa, perkataan-perkataan kita itu mematikan. Tetapi firman Allah berkata, sebagai orang yang ditebus oleh darah Yesus, kiranya sekarang perkataan-perkataan kita, anggota-anggota tubuh kita, secara khusus kita bicara tentang mulut, hari ini biarlah menjadi perkataan-perkataan yang hidup, perkataan-perkataan yang menjadi berkat. Alkitab itu mencatat begitu banyak catatan tentang mulut yang jadi alat kebenaran, mulut yang dapat menjadi sesuatu yang memberkati. Nah, tetapi hari ini saya akan lihat saja Amsal pasal 10. Bapak Ibu dapat menemukan beberapa ciri-ciri tentang orang-orang yang mulutnya digunakan dengan baik. Mari kita belajar bersama-sama untuk kita kemudian mengingatnya. Apa yang orang benar dapat gunakan dengan mulutnya. Kalau mulut kita sudah ditebus sebagai anggota tubuh Kristus, mari kita lakukan yang terbaik. Amsal 10 ayat 11. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Jadi mari gunakan mulut kita. Waktu kita mau berbicara, pastikan bahwa apa yang kita katakan itu menghidupkan. Hidupkan semangat, hidupkan sukacita, ya, menghidupkan kegembiraan. Jadi kalau kita sedang berbicara, jangan berbicara yang mematikan orang, mematikan semangat. Waktu orang mendengar, orang mungkin berkata, kok dia ngomong begitu ya. Tapi mari kita jadi orang-orang benar. Waktu kita sedang mungkin mengalami kesulitan, lalu kita berkata, oh ya memang ada masalah, tapi saya akan coba lagi. Saya tidak akan menyerah. Biarlah perkataan-perkataan kita adalah perkataan yang menghidupkan. Dan prinsipnya adalah perkataan itu kepada diri kita, kepada orang lain, dan juga kepada Tuhan. Jadi mari kita belajar, perkataan yang kita ucapkan itu sumber kehidupan. Ya, ucapkan kata-kata yang hidup buat kita. Mungkin kita mengalami kesusahan, mengalami kesedihan, tapi kita berkata, aku mengucap syukur, aku kuat, aku mampu, aku dihibur oleh Tuhan. Sehingga perkataan-perkataan kita itu bisa menghidupkan kita. Amsal 10 ayat 13 berkata begini, di bibir orang berpengertian terdapat hikmat. Jadi waktu orang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kebenarannya Tuhan itu jadi bagian kita, hikmatnya Tuhan itu jadi bagian kita. Karena itu perkataan kita harus selalu disertai oleh hikmat. Keluar yang kita keluarkan adalah perkataan hikmat. Nah, dari mana kita dapatkan hikmat? Tentunya dari Tuhan sendiri. Firman Allah berkata, kalau kamu kekurangan hikmat, kamu bisa minta kepada Allah. Dan kita belajar juga, dia adalah hikmat kita. Firman Allah itu adalah hikmat kita. Kalau kita suka baca firman, perkataan-perkataan kita adalah perkataan yang menjadi bijaksana. Kemudian Amsal 10 ayat 19. Siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Orang yang sudah ditebus oleh Tuhan tidak sembarangan berbicara. Mungkin kadang-kala kita ingin bicara, kita ingin membantah perkataan orang, tetapi orang yang kemudian sudah hidup dalam kebenaran mampu mengekang lidahnya untuk tidak berbicara sembarangan, untuk tidak berbicara tanpa dipikir. Ya, itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Amsal 10 ayat 20. Lidah orang benar seperti perak pilihan.
Jadi kalau kita lihat perak itu sesuatu yang sangat mulia, sangat baik ya, sangat indah kelihatannya. Perkataan-perkataan kita waktu orang mendengarnya itu sesuatu yang indah. Orang yang dibenarkan, orang yang ditebus, orang yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Perkataan-perkataannya adalah perkataan-perkataan yang indah, yang baik. Ayat 21. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Bapak Ibu Saudara, tadi saya sudah katakan perkataan kita itu bukan bagi diri kita sendiri, tapi bagi banyak orang. Waktu kita bicara, waktu kita mungkin menceritakan pengalaman kita, lalu orang kemudian mendapatkan berkat. Waktu mereka mendengar kita berkata, aku dikuatkan oleh Tuhan. Lalu misalnya mungkin mereka yang sedang dalam kesulitan, lalu mereka memperoleh kekuatan. Iya ya, aku harus kembali kepada Tuhan. Iya ya, aku harus berharap kepada Tuhan. Bibir kita menggembalakan banyak orang. Perkataan kita itu bisa membawa banyak orang itu kembali kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, memperoleh semangat yang baru. Betapa mulut itu perlu punya kekuatan yang dahsyat. Itu sebabnya dia adalah anggota tubuh yang penting untuk kemudian juga disucikan. Ayat 31 berkata demikian, mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Tadi kita sudah membahasnya, ada hikmat, ada kebijaksanaan. Dan ayat 32, bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan. Orang-orang yang benar sudah dibenarkan oleh Tuhan, tahu, bisa membedakan mana yang pantas diucapkan, mana yang tidak pantas diucapkan. Saya percaya kalau kita orang-orang benar, sudah percaya kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan terima kasih, aku mengaku berdosa, aku menerima Engkau menebus dosaku. Kita sungguh menyadari bahwa seluruh hidup kita sudah ditebus oleh darah Tuhan. Izinkan juga anggota tubuh kita yang nampaknya kecil ini, tapi punya kekuatan yang dahsyat, juga ditebus dan kemudian menjadi alat kebenaran. Kita baru baca dari Amsal pasal 10 saja, ada begitu banyak catatan perkataan yang jadi berkat, baik bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, dan bagi Tuhan. Kiranya kita dapat mengaplikasikan. Kalau kita berkata-kata, ingatlah, aku adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kiranya ciri-ciri yang tadi kita katakan, perkataanku jadi berkat, penuh hikmat, dapat menjadi berkat bagi orang lain, tahu kapan bicara, kapan tahan diri dari bicara, itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Bahkan perkataan kita itu menyenangkan. Waktu kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, apa yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Seperti Mazmur 19 ayat 15, pemazmur menulis demikian, mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku. Waktu kita nyanyi, kita menyembah Tuhan, apa yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita yang sudah ditebus, itu pun boleh memuliakan nama Tuhan. Kiranya kita mengaplikasikan diri kita dengan baik. Mulut kita juga sudah ditebus, jadi pakailah untuk menjadi alat kebenaran. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat yang kita aplikasikan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, mari kirimkan dan salurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 27420088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau sudah menebus hidup kami dari semua dosa, dan kami mau menyerahkan anggota tubuh kami menjadi alat kebenaran, termasuk di dalamnya mulut kami. Berkatilah mulut kami, lidah, bibir kami untuk dapat mengeluarkan hal-hal yang menghidupkan, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga ucapan bibir kami boleh berkenan kepada Engkau. Berkati keluarga GBDI El Shaddai Magelang, supaya dimanapun kami berada, perkataan kami saling membangun, perkataan kami adalah perkataan yang menghidupkan. Terima kasih Bapa, sebab seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang tidak menerima roh perbudakan yang membuat menjadi takut lagi, tetapi kami telah menerima roh yang menjadikan kami anak Allah, dan roh itu
akan berseru ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kami bahwa kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.